Sejak tahun 2005, Desa Gunung Jampang, Kecamatan Bungpulang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, resmi ditetapkan menjadi desa hasil pemekaran. Desa Gunung Jampang sebelumnya masuk ke dalam dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Bungpulang dan Kecamatan Banjarwangi. Desa Gunung Jampang memiliki sumber daya alam melimpah, dengan panorama alam nan indah layaknya Ubud di Bali. Sayang, itu semua belum bisa membuat Desa Gunung Jampang melepas statusnya sebagai desa tertinggal di Jawa Barat. Inilah jalan yang sehari-hari dilewatin oleh warga Desa Gunung Jampang, Garut. Aksesnya sangat buruk, walaupun jaraknya cuma 13 kilo, tapi ini sangat membatasi kegiatan warga setempat. Selengkapnya di Indonesiaku. Sudah bertahun-tahun warga Desa Gunung Jampang merana karena akses jalan yang buruk. Jalan utama yang menghubungkan Desa Gunung Jampang dengan kota kecamatan sebagian besar masih berupa jalan tanah bebatuan. Jika terguyur hujan, pastinya menjadi licin dan sulit untuk dilalui. Panjang jalan menuju Desa Gunung Jampang dari 3 akses yang berbeda sejauh 31 km. Namun, baru sekitar 2,5 km saja yang sudah diaspal. Itu pun baru dikerjakan tahun 2020 ini. Untuk mencapai Gunung Jampang, tim Indonesiaku memilih jalur yang paling memadai. Masuk dari kota Kecamatan Bungpulang dengan menyewa ojek motor bertarif Rp100 sampai Rp150.000 sekali jalan. Dibutuhkan waktu 3 sampai 4 jam perjalanan dengan motor untuk bisa mencapai Desa Gunung Jampang. Padahal jaraknya tidak terlalu jauh dari kota kecamatan, hanya 13 km saja. Hal ini tentu saja sangat menyulitkan warga. Kegiatan perekonomian sulit berkembang. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan saja, warga bahkan sampai harus bertaruh nyawa. Miris. Jalan bergelombang, licin dan kontur permukaan tanah yang terjal kerap menghambat laju sepeda motor yang kami tumpangi. Di beberapa titik, penumpang terpaksa turun untuk mengurangi beban sepeda motor. Untungnya cuaca cerah. Akhirnya setelah berjam-jam duduk di atas motor, kami pun tiba di Desa Gunung Jampang. Untuk memberikan pelayanan kesehatan pada seluruh warga Gunung Jampang, ada puskesmas pembantu atau pustu dengan 2 orang tenaga medis. Terdiri dari 1 orang mantri dan 1 orang bidan desa. Sayangnya, sarana dan prasarana yang ada di pustu kurang memadai. Jika ada warga yang sakit parah, mau tak mau harus dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit yang ada di kota kecamatan. Dalam kegiatan posyandu, balita ditimbang berat badan dan diukur tingginya. Mereka juga mendapatkan makanan tambahan yang bergizi. Ayo Ibu. Ya, gimana Ibu? Sehat anaknya? Tingginya, berat badannya normal ya? Normal. Alhamdulillah. Nah, ini adalah makanan tambahan yang setiap bulan, setiap posyandu diberikan untuk balita. Tujuannya untuk meningkatkan gizi balita-balita di sini. Ini Ibu silakan. Sehat-sehat ya. Dadah. Sebagian besar warga desa masih mempercayakan proses kelahiran bayinya pada paraji atau dukun beranak. Namun semenjak adanya pustu dan program posyandu yang diadakan setiap bulan, ibu-ibu hamil mulai berkonsultasi pada bidan desa. Khususnya apabila dukun beranak dirasa sudah tidak bisa lagi menangani, seperti yang terjadi pada Tika, seorang ibu rumah tangga berusia 30 tahun yang sedang hamil 4 bulan.
Kehamilan kedua Tika ini membuatnya khawatir. Pasalnya, sudah sebulan terakhir Tika mengalami pendarahan. Ia lalu berkonsultasi ke bidan yang ada di Pustu untuk mendapatkan penjelasan. Ibu kalau resan hasil tesnya positif kene ibunya. Ibu kedah di USG Kabung Bulang. Ke puskesmas kalau di Kabung Bulang. Ibu kintenna kersa ke puskesmas Kabung Bulang di kanggo di USG. Kersa. Pendarahan yang berlangsung cukup lama di usia kehamilan yang masih muda cukup mengkhawatirkan bidan. Bidan lalu menyarankan Tika untuk segera melakukan USG. Sayangnya, fasilitas USG hanya ada di puskesmas kecamatan. Dilematis. Tika merasa bingung karena dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk ongkos transportasi. Sementara suami Tika hanya seorang buruh tani dengan pendapatan yang tidak menentu. Tak cuma soal biaya saja, resiko perjalanan juga mesti ditanggung Tika. Riskan rasanya membiarkan Tika yang sedang hamil muda berguncang-guncang di atas motor melewati akses jalan yang buruk ke kota kecamatan. Kerap menghadapi problem yang sama karena kemiskinan dan sulitnya akses jalan membuat warga desa Gunung Jampang memiliki rasa kekeluargaan dan sifat gotong royong yang kuat. Mereka sangat peduli dengan kondisi tetangga di sekitarnya. Jika ada tetangga yang sakit dan butuh berobat ke kota kecamatan, mereka meluangkan waktunya untuk membantu membuat tandu dari bambu. Tandu nantinya akan digotong beramai-ramai secara bergantian untuk mengantarkan orang yang sakit berobat. Ino, suami Tika, tentu saja merasa terbantu. Bersama beberapa orang warga, Ino berusaha membuat tandu sekokoh dan senyaman mungkin untuk tempat duduk istrinya nanti. Tak berapa lama, tandu yang terbuat dari susunan beberapa potong bambu akhirnya selesai dikerjakan. Sebagai alasnya, 4-5 helai kain dan sarung diikat. Menjelang tengah hari, Tika lalu bersiap-siap. Bersama rombongan warga yang berjumlah sekitar 20 orang, Tika lalu ditandu untuk mendapat pelayanan kesehatan yang lebih memadai. Ditemani suaminya Ino dan anak pertamanya. Rombongan pengantar memang cukup banyak. Mereka bertugas menggantikan tim penandu jika ada yang merasa kelelahan. Nah, ini kondisi jalan sekarang sedang menanjak. Jadi tadi diputar arah supaya posisi kepala berada di atas. Ini sekitar ada 4 orang yang menandu. Tapi di belakang saya masih banyak sekali motor-motor yang siap sedia untuk menggantikan bapak-bapaknya. Kalau sudah capek, akan menggantikan. Jadi sekitar ada 20 orang. Bukan perkara mudah menandu seorang wanita dewasa yang sedang hamil muda. Para penandu berjalan dengan sangat hati-hati. Jangan sampai tandu yang dibawa bergoncang-goncang dengan keras atau bahkan sampai jatuh. Karena dampaknya pada ibu hamil bisa fatal. Tika yang berada dalam tandu berusaha tenang dan menjaga keseimbangannya. Sungguh perjalanan yang luar biasa beratnya harus Tika jalani demi memeriksakan kehamilan. Saya terus berusaha mengimbangi tim penandu yang bergerak cepat. Jangan sampai tertinggal jauh. Baru separuh perjalanan dengan tandu, tiba-tiba saja hujan turun, membuat jalanan menjadi becek dan licin. Tandu lalu dipayungi agar Tika yang berada di dalamnya tidak terlalu basah kehujanan. Nggak aman? Kehujanan nggak? Nggak. Ya. Perjalanan lalu dilanjutkan di tengah derasnya hujan. Jika menunggu, dikhawatirkan hujan tak kunjung reda. Perjalanan akan semakin sulit jika hari mulai gelap.
Gimana Bu? Aman? Gimana rasanya? Khawatir? Takut nggak? Takut. Semakin jauh perjalanan, bukannya semakin mudah. Kami semua mulai merasa kelelahan. Para penandu sudah berganti beberapa kali. Tapi berhenti sepertinya bukan pilihan. Andai saja jalan menuju desa sudah dibangun, kehidupan di desa Gunung Jampang tentunya akan semakin mudah. Tak perlu lagi turun naik bukit berjalan kaki demi mengantar orang yang sakit. Lihat, ini betapa terjalnya tanjakan yang harus dilewati oleh bapak-bapak. Saya saja sampai nggak bisa napas, harus lepas masker. Luar biasa perjuangannya. Semangat! Berjalan cepat mengikuti rombongan penandu ternyata sungguh melelahkan. Berkali-kali saya nyaris tertinggal. Apalagi jalan yang kami lalui medannya cukup ekstrim, curam dan licin. Tanah yang lengket yang menempel di sepatu membuat langkah semakin berat. Untungnya, rombongan memutuskan untuk berhenti di sebuah warung di tepi jalan. Kami lalu beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga yang habis terkuras. Akhirnya kita sampai ini di tempat peristirahatan pertama. Jadi para penandu, bapak-bapaknya bisa istirahat sejenak di sini. Gimana, bapak-bapak? Capek, udah pasti saya aja yang nggak bawa beban apa-apa ya Allah, ngos-ngosannya. Tanjakannya ini berapa kali tadi ganti-gantian? Nggak kehitung ya? Nggak kehitung, pokoknya kalau capek langsung aja. Langsung kerjasama semuanya, hebat Bapak, salut semuanya. Sok mangga kita istirahat sebentar ya Pak ya. Perjalanan lalu kami lanjutkan. Untungnya cuaca kembali terang. Rombongan tandu terus bergerak cepat, membawa Tika agar bisa sesegera mungkin sampai di puskesmas. Tadi kena. Kang ini sampai sini aja diantarinnya? Oh iya, biasanya kalau ada yang sakit atau yang mau melahirkan dari gunung dibawa ke sini dulu. Kalau udah dari sini biasanya kita nyewa mobil bak. Dari lokasi ini menuju puskesmas jaraknya sekitar 30 menit dengan mobil. Biasanya warga menyewa mobil sekitar 200 sampai 300 ribu rupiah untuk membawa pasien. Tika dan suaminya tentu saja tak sanggup. Untuk itu, kami berusaha membantu. Hampir 6 jam lamanya perjalanan yang kami tempuh untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas yang ada di Kecamatan Bungbulang. Tak mau membuang-buang waktu percuma, kami lalu memeriksakan kondisi Tika pada dokter yang bertugas di puskesmas. Berdasarkan pemeriksaan dokter lewat bantuan alat ultrasonografi, ternyata ditemukan kista dalam kandungan Tika, sehingga terjadi pendarahan. Umumnya, kista tidak mempengaruhi kandungan atau janin. Namun untuk berjaga-jaga, dokter menyarankan agar Tika memeriksakan kandungannya secara rutin. Ibu harus istirahat bed rest total selama kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Bapak jaga istrinya, jangan kecapean. Harus istirahat total. Bed rest seperti orang yang dirawat ya, seperti orang dirawat bed rest. Jangan dulu pulang ke gunung ya. Jangan pulang dulu ke Gunung Jampang, istirahat dulu di sini di rumah terdekat dengan saudara.